kita bersyukur dan memanjatkan segala syukur kita kepada Allah Zat yang Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Hari ini Allah gerakkan hati kita ini untuk bisa berkumpul di sini dalam majelis yang mulia ini, dan Allah gerakkan pula melalui gerakan hati yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai ke Masjid Agung ini. Dan demikian itu adalah salah satu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jarang kita ini syukuri, yang jarang kita hitung sebagai rezeki. Maka dengan demikian di awal hari ini kita sudah diberikan rezeki yang besar, yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah memilih kita menjadi jamaah dalam majelis ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui majelis ini kita doakan orang tua kita yang sudah tiada, para kiai, para masyayikh, para guru-guru kita, para tokoh lillahi kalimatillah. Semoga mereka mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan yang sedang sakit agar cepat sehat. Kemudian juga doakan anak cucu kita menjadi anak cucu yang saleh dan salehah. Dan hari ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala doa sedalam-dalamnya untuk sahabat kita yang berada di Palestina, di Gaza, yang terus-menerus oleh Zionis Yahudi digempur habis-habisan dan dibumi hanguskan. Secara fisik mereka meninggal, secara fisik mereka hancur, tetapi di hadapan Allah kemungkinan dia justru dibangkitkan dalam kedamaian, dibangkitkan dalam suasana yang lebih baik di surga nanti kelak. Maka dengan demikian kita berikan doa untuk mereka. Allahumma sallimna wal muslimin fi Palestina. Berikan keselamatan lahir dan batinnya untuk mereka. Kita tidak mampu untuk melihat, hanya melihat saja di layar televisi dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Dan ini menjadikan kemirisan kita betapa ganasnya manusia untuk menghancurkan manusia yang lain. Itulah Allah nampakkan dengan hati Zionis Israel ini. Ternyata ada manusia yang berhati lebih dari binatang. Inilah yang disebut An-nas biqalbil syaitan, An-nas biqalbil iblis. Jadi manusia bentuknya tetapi hatinya itu adalah setan dan iblis. Demikian. Kemudian juga kita doakan untuk kita semua mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban barakah. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mari kita sama-sama untuk mengkaji berbagai hadis dari baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah min fadilatis sabri 'inda musibah, yaitu hadis-hadis tentang sifat sabar, menegakkan rasa kesabaran ketika ditimpa musibah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu, sifat sabar itu adalah ketika permulaan musibah, ketika permulaan musibah. Artinya begini, jadi sifat sabar ini adalah murrun, sifat sabar ini adalah pedih, sifat sabar ini adalah pahit. Jadi sifat sabar, kita sabar itu sebetulnya pahit. Tapi ahla minal asali, nanti kalau akhirnya dia akan membuahkan manis, manis kemanisan, rasa manis, rasa indah. Tuh, musibah itu awalnya pahit, tidak mengenakan, itu namanya sabar. Tapi nanti kalau kelak di akhir, orang yang bersabar itu adalah mendapatkan satu keindahan. Maaf, dalam pikiran kita kadang-kadang sabar itu adalah diam. Sabar ini adalah menerima apa adanya. Sabar ini adalah keikhlasan. Ternyata pas waktu kita lihat bahwa kalau kita teliti bahwa sabar itu dibagi berbagai macam. Ada yang sabar itu diam, bisa saja sabar itu justru bergerak. Ya. Contohnya nih, kita yang hari ini datang di Masjid Agung, kemudian duduk bersimpuh di Masjid Agung ini setelah melaksanakan sholat berjamaah subuh, ini kita diam, sepertinya diam, tapi justru kita bergerak. Apa bergeraknya itu? Melawan hawa nafsu kita. Yang paling enak kan begini, pas waktu beres kita kembali tidur lagi. Itu yang paling enak. Tapi kita justru melawan itu. Melawan satu keinginan-keinginan kita di dalam hawa nafsu kita, kemudian kita lawan. Itu artinya sabar, di mana kita daf'u, menolak. Ini adalah melawan, di mana kita menolak. Kemudian juga ada yang sabar itu bimana memberi. Ayat sabar itu bisa memberi, yang namanya memberikan sedekah, memberikan kebaikan, menjalankan perintah Allah, zakat dan sebagainya. Itu orang yang tidak zakat, orang yang tidak sedekah, orang yang bukan orang sabar. Orang yang sabar itu adalah yang justru memberikan, itu orang sabar. Jadi yang bergerak itu orang sabar. Jadi kalau orang kita mendengar bahwa Palestina
itu sedang digempur habis-habisan. Sabar we, diam we, bukan demikian. Orang yang sabar di waktu itu bergerak, bisa bergerak dengan ilmunya, bisa bergerak dengan kekuasaannya, bisa bergerak dengan hartanya, bisa bergerak dengan tenaganya, bisa bergerak untuk memotivasi kita dengan doanya. Itu adalah sabar. Ada orang yang asalnya tidak tahu, orang yang bodoh. Kalau menerima kesabaran, maafi momios, terang naon-naon, oke. Itu bukan orang yang sabar. Orang yang sabar itu justru bergerak untuk mau bisa sekolahlah, pesantrenlah, masuk pengajianlah, mendengarkan pengajian. Itu yang sabar. Justru orang yang diam menerima seperti itu bukan orang sabar, tetapi orang yang tidak sabar. Itu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana as-sabr rajulan," jikalah seorang laki-laki itu bersabar, lakana rajulan kariman, maka tentu saja dia akan menjadi orang yang dimuliakan. Ini maksudnya apa? Maksudnya yang seperti tadi, ada orang yang bersabar untuk memerangi kebodohan, maka dia terus meningkatkan kualitas hidupnya, belajar terus sampai mendapatkan ilmu dan ilmunya dihargai, maka karim, maka menjadi rajulan kariman. Seorang yang belajar di TK, di RA, kemudian ke sanawiyah, ke SD, ke MI, ke sanawiyah, ke SMP, kemudian terus berlanjut ke SMA, ke SMK, atau ke aliyah. Setelah itu melanjutkan kembali kepada ke S1, jenjang S1 kuliah, kemudian S2-nya juga kuliah, sampai S3, sampai punya gelar profesor. Lakana rajulan kariman. Sudah barang tentu dia akan dihormati. Dengan gelarnya dia dihormati lah. Tidak ada yang gelarnya profesor kemudian dia tidak dihormati. Pastilah dihormatilah. Gitu. Iskariman. Orang yang bersabar. Kenapa dia menjadi orang yang bersabar? Karena dia dulunya bersabar. Kenapa dia dimuliakan? Karena dia menjadi orang yang sabar untuk menahan diri, ya, melawan hawa nafsunya. Orang lain main-main, dia belajar. Gitu. Demikian juga kita. Orang yang tahajud itu, yang dia sholat malam, itu bersabar. Orang sabar itu. Orang yang tertidur terus pulas, dia justru subuhnya juga kesiangan, itu orang yang tidak sabar. Orang yang tadi saat orang lain tertidur kemudian mereka menegakkan salat yang disebut qiyamul lail, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar untuk menahan hawa nafsunya untuk tidur. Ya, maka insya Allah, bukan insya Allah lagi itu sebetulnya. Lakana itu lamnya ditaukid. Pasti akan terbukti Allah muliakan nanti di akhirat. Itu karena dia sudah melawan aduullah, dia sudah melawan
musuh Allah, itu adalah nafsu amarah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai seseorang hambanya, terkadang ibtalahu bibalain, terkadang Allah mencobanya, mengevaluasinya bibalain, dengan berbagai cobaan. Untuk apa itu? La dawa'an lahu, yang tidak ada cara-cara Allah kadang-kadang tidak ada obatnya. Fa'in sabara, apabila dia bersabar, tabahu, apabila dia bersabar, istabahu, maka Allah itu akan memilih kepada orang tersebut untuk menjadi orang yang dekat dengannya. Wa in radiya, dan apabila mereka ridha apa yang diberikan oleh Allah, istafahu, Allah justru akan mengistimewakannya. Waduh, luar biasa. Itu terkadang di mata kita ini musibah, di mata kita ini adalah sebagai cobaan, di mata kita ini adalah kecelakaan. Tapi justru di hadapan Allah itu Allah muliakan. Seperti apa? Seperti sekarang lah Allah timpakan. Yang berada di Palestina, yang berada di Gaza itu adalah tidak ada yang mengatakan pasti musibah tuh. Musibah bagi orang Gaza, musibah bagi Palestina. Kenapa? Karena yang nampak adalah darah-darah mereka, yang nampak adalah jeritan-jeritan mereka, yang nampak adalah reruntuhan-reruntuhan bangunan yang menimpa mereka, yang nampak adalah anak-anak yang menjerit kelaparan, anak-anak yang justru mereka masih bayi, kemudian Allah jemput lagi meninggal dunia. Kemarin itu ada satu keluarga semua hafid Quran, anak-anak yang hafid Quran, ibu bapaknya dan sebagainya meninggal dunia semua karena hantaman daripada senjata Zionis Israel. Nampak mereka di dalam kondisi itu, ya Allah. Kemudian dia menjerit-menjerit orang-orang yang sedang dioperasi tanpa ada pembiusan. Kemudian ada orang-orang yang terluka tanpa bisa diobati karena peralatan untuk mengobatinya di stop, air di stop, listrik dipadamkan, sinyal HP diputuskan, semua fasilitas kelihatan oleh kita ini. Di mana Allah? Ada orang yang berkata, di mana Allah? Kenapa Allah diamkan gitu? Sepertinya Allah tega kepada mereka. Di mana Allah itu? Orang-orang Zionis mengatakan, mana Tuhanmu? Seperti waktu Israel, Bani Israel pas waktu kepada Nabi Musa, arinallahu jahratan, wahai Musa, kalau memang ada Tuhan itu, nampakkanlah kepadaku. Waduh, sombongnya luar biasa. Itu ada di dalam Al-Quran. Zionis Israel itu ada di dalam Al-Quran. Dulunya juga demikian, menantang kepada Nabi Musa alaihissalam.
Arinallahu jahratan. Nampakkanlah mana Tuhanmu itu yang kau sebut-sebut itu. Sekarang tampakkan. Persis sekarang ini. Zionis Ismail itu seperti malaikat Israel semua. Memusnahkan. Ternyata yang menghantam, yang menjadikan mereka itu mati itu adalah kami. Sepertinya seperti itu. Menantang. Arinallahu jahratan. Mana Tuhanmu itu? Seperti begitu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allah itu sebetulnya kalau kita melihat dari hadis ini bukan memusnahkan mereka, lain ngantep marehanana, lain membiarkan kepada umatnya yang saleh, yang dekat dengan Allah. Justru ini, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bibala'in la dawa'u lahu. Justru itu Allah itu amat cinta kepada mereka. Cinta pada mereka, anak-anak yang sudah dilahirkan. Kembalilah mereka ke surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dunia ini kan, dunia itu adalah tempatnya masalah. Dunia itu adalah kegaduhan. Dunia ini bukan ketenangan yang hakiki. Tidak ada orang yang bersenang-senang di dunia. Di mana? Ada orang, Pak ini lagi healing Pak. Di mana? Kita healing di Bali, kita healing di Singapura, kita healing sedang ini. Kita berada di pantai, kita melihat bebas, melihat aurat dan sebagainya. Kan itu nampak healing kita ini. Mana healing kita ini? Ternyata kita juga disibukkan, harus bayar ini, harus bayar itu, harus punya pikiran ini, pikiran itu. Itu tidak ada ketenangan yang asli dan hakiki. Ketenangan itu dan kebahagiaan itu hanya akan didapatkan di surga nanti. Gitu. Dan celaka ini, musibah ini, itu tidak ada musibah yang hakiki di dunia. Nampak mereka terkena musibah, nampak mereka miskin, nampak mereka tidak punya jabatan apa-apa, nampak mereka tua, lelah. Tapi justru di hadapan Allah bukan musibah, bukan celaka. Di hadapan Allah, Allah muliakan, Allah cintai. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bi bala'in la dawa'u lahu fa in sabara istabahu wa in radiya istabahu. Allah muliakan, Allah istimewakan itu. Allah sedang mengistimewakan orang Palestina hari ini. Allah sedang memuliakan orang Gaza hari ini. Di mana orang yang mendoakan seluruh dunia sampai sedang yang berada di yang sedang umrah di Mekah, di Madinah, mereka berikan kunuz lazilah mereka semua muslim yang berada untuk ditujuan semuanya kepada Gaza. Tertuju sekarang melihat Allah muliakan. Dengan cara apa? Dengan cara Allah. Allah memuliakannya dengan cara mereka mati syahid. Ya. Sebaliknya Allah memberikan cobaan kepada mereka. Menampakkanlah kepada Zionis Israel. Wah, sepertinya orang yang nampak gagah, yang nampak juga mereka sesuatu yang qaswatul qalbi, yang keras hatinya, tidak bisa dinasihati oleh siapapun. Siapa yang bisa menasihati Israel? Gak bisa adanya. Itu nampaknya seperti itu. Tapi justru Allah sedang merendahkan mereka dari derajat manusia yang sebenarnya. Itu menjadi derajat iblis, menjadi derajat setan. Zionis itu, kan gitu. Nampakkanlah.
Maka ini adalah sebetulnya Allah berikan kekuatan kepada Israel Zionis itu adalah namanya yang disebut istidraj. Istidraj. Kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Allah berupa istidraj. Nyungkun, sok atau kalau kalian mau benar-benar tidak suka dengan muslim, tidak suka orang yang salat, udah aja musnahkan, boleh, silakan. Maka itu istidraj. Panyungkun di Allah, gitu. Panyungkun Allah. Sok aduh, yang sedang sholat tembak dia, yang sedang baca Quran tembak dia, anak-anak yang tidak berdosa tembak dia. Itu kenyungkun dah. Waduh. Tetapi awas, setiap istidraj ini Allah akan balas nanti kelak di akhirat. Seperti orang yang begini, maaf ya, ada orang yang pengen kaya, mintanya jangan ke Allah lah, mintanya jangan disolat lah, karena banyak orang yang sholat tahajud, siang-siangnya sholat duha, tapi nggak kaya-kaya kan, tetap miskin, fakir dan sebagainya, banyak hutangnya dan sebagainya. Coba ada satu dikasih tahu sama ini, coba aja kalau mau kaya itu ke satu gunung lah gitu, ke gunung apa itu, kemudian dekati ada satu dukun di situ, kemudian di situ memuja dan sebagainya, ternyata benar menjadi orang kaya. Itu namanya istidraj, sungkun. Silakan kalau mau kaya, silakan transaksilah dengan makhlukku yang namanya setan dan iblis. Apa yang kau minta, saya akan beri. Nih beri. Tetapi awas, nanti di akhirat kelak akan balas. Nah, setiap perjanjian dengan aduwi, setiap yang ada perjanjian dengan musuhku nanti, dengan iblis, maka di akhirat kelak engkau akan bersama-sama mereka di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru wasiyatun min wasaya. Sabar ini adalah wasiat, min wasaya, dari wasiat-wasiat Allah Ta'ala, fi ardihi, di buminya Allah, man hafadhaha, barang siapa yang bisa menjaga wasiatnya, naja, maka dia akan selamat. Wa man dhayyaha, jika seseorang ini dhayyaha, yaitu yang menyia-nyiakan kesabaran itu, yaitu wasiat Allah, disia-siakan, diabaikan, ya, halaka, bahkan maka akan celaka. Jadi sabar ini adalah merupakan wasiat dari Allah, nasihat dari Allah. Makanya setiap orang yang menasihati sabar itu sebetulnya tidak suka gitu. Ya. Kalau ada orang yang sedang ngamuk gitu, orang yang sedang orang yang sedang ada yang bermusuhan, orang yang berkelahi, kemudian yang satunya diambil, sabar, gitu. Awas jangan berkelahi seperti itu. Itu nasihat yang tidak mengenakan sebetulnya.
Karena pada dasarnya dia bisa membalas untuk mencelakai. Itu orang yang sabar. Orang yang sedang berperang, sabar, udah jadi diam. Itu sebetulnya wasiat, nasihat yang tidak mengenakan. Karena yang paling enak adalah membalas. Yang enak itu membalas. Ada suami istri yang maaf ya, itu ada dalam percekcokan. Wah, cekcok ini karena perbedaan sikap dan sebagainya. Akhirnya yang satu sabar. Istri yang sabar. Itu sebetulnya tidak enak itu. Ya, pengennya balas lah gitu. Dia balas. Tapi dia mencoba untuk tidak membalas hal itu karena mencari waktu. Man hafadhaha, dia apa ya? Dia jaga hatinya, dia jaga kedendamannya, dia jaga untuk tidak membalasnya, najah, maka dia akan selamat. Itu katanya. Tetapi, nah ini beda lah. Tetapi kalau untuk yang satu ini kita tidak balas. Kekejaman Zionis kalau kita tidak balas itu artinya tidak sabar kita. Yang sabar itu berani membalas. Apa itu? Kalau mampu berperang memerangi mereka, berperang. Kalau sanggup. Tapi kalau tidak sanggup lah, di antaranya adalah kita memberikan satu diplomasi kepada mereka supaya menghentikan kekejaman itu. Kalau tidak mampu lagi, dengan cara apa itu? Menghentikan komunikasi dengan mereka. Tidak ada komunikasi dengan mereka. Saya tidak pernah dengan Yahudi. Kata siapa? Kita komunikasi dengan ekonomi. Hanya MUI mengatakan boikot. Salah satu yang nampak betul produk-produk yang memang itu menjadi sebuah kecenderungan untuk membantu mereka Zionis itu. Ya. Ternyata kan pertanyaannya begitu. Wah, kalau begitu kan itu sama saja menghancurkan kehidupan kita sendiri karena Muslim banyak yang usaha di situ dan sebagainya. Banyak itu pertanyaan. Jawabannya adalah dengan usul fikih. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu jawabannya dengan usul fikih. Kalau ada yang begini, ini adalah yang maaf ya, contohnya salah satu restoran atau apalah perusahaan yang betul-betul itu adalah perusahaan yang didirikan dan untuk membantu Zionis Yahudi. Kemudian kita boikot lah. Jangan transaksi dengan mereka, biarkan mereka. Sampai apa? Sampai dia sadar. Timbul pertanyaan kepada saya paling banyak. Apa itu? Kalau begitu menyengsarakan kita juga. Kenapa? Karena yang bekerja di situ kan bukan Yahudi, tapi saudara-saudara kita, anak-anak saya. Apalagi kalau anaknya yang menjadi manajernya di situ. Jawabannya adalah tidak dijawab dengan fikih, tapi dijawab dengan usul fikih. Daf'ul mafasid, untuk menolak mafsadat dan kerusakan yang berlanjut, muqaddamun, harus dikedepankan. Ala jalbil masalih, ketimbang mencari kemaslahatan yang lain. Ya, menghentikan Zionis Israel supaya dia sadar,
menghentikan kezionisan dan kekejaman mereka untuk menghancurkan saudara-saudara kita di Muslim itu lebih harus dikedepankan ketimbang kita melihat ada kemaslahatan yang biasa-biasa saja. Karena maaf, kalau perusahaan itu bangkrut, bukan bangkrut lah. Kalau sebulan 2 bulan tidak bangkrut, tapi mengurangi omset, itu tidak punya dampak lah kepada para pekerjanya. Tetap mereka digaji, sebetulnya. Ya, itu digaji. Tidak bisa karena omset tidak ada kemudian gaji itu gaji harian. Kalau sudah ada kontrak ngapain? Kalau sudah kontrak ini kita 5 tahun harus gajinya 10 juta, ya terus harus 10 juta lah. Mau dia itu berlaba, mau dia rugi dan sebagainya tidak tahu, kan gitu. Jadi itu jawabannya. Daf'ul masadid, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Hadirin sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita saksikan hari ini dan hari-hari yang telah berlalu untuk saudara-saudara kita, mari kita bermunajat kepada Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang menguasai segalanya, dan Allah adalah sebagai pemasti kehidupan. Bagaimana caranya kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun kita jauh jaraknya, tapi Allah bisa dekatkan. Walaupun kita ini jauh dari nasabnya, tetapi Allah eratkan hati kita dengan menjadi orang yang dekat seiman dengan mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Allahumma istibahna ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nastahfiduka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansurna muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi Palestin wa Gaza. Allahumma ansurna Masjidil Aqsa fil Palestin. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratikal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.